Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas manajemen konstruksi kelas IK Internasional ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut ini adalah nama-nama anggota kami. Ini adalah struktur organisasi kami, yaitu Ketua Rizky Berliando, Divisi Jembatan Ananda Dharma, Rafli Fajar, Mingwa Ardatania. Divisi Jalan dan Drainase, Rahadian, Khairul Anam, Pramesti Wahyuning Tias, dan Aisyah Putri. Divisi Properti, Abad Apta, Iza Adi Nugroho, Dea Angelika, dan Rizky Berliando. Divisi Fasilitas Umum, ada Ilham Yanuar, Fahmi Yahya, dan Ila Fitra. Divisi 3 Dimensi dan Animasi, Iza Adi Nugroho, dan Mingwa Ardatania. Yang terakhir, ada Divisi Studi Ekonomi, Aisyah Putri, Mingwa Ardatania, Pramesti Wahyuning Tias, dan Ila Fitra. Amarta Residen. Mengapa kami memilih nama Amarta? Amarta berasal dari bahasa Sanskerta Amarta. A yang artinya tidak, Marta yang artinya mati. Yang secara harfiah berarti tidak mati atau abadi. Selain itu, Amarta diartikan juga sebagai air kehidupan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan sebuah tempat tinggal yang abadi dan sebagai air kehidupan. Materi pembahasan. Yang ke-1, konsep manajemen konstruksi. Yang kedua, analisis pasar dan investasi. Yang ketiga, analisis penataan kawasan. Yang keempat, penerapan teknologi dan inovasi. Konsep manajemen konstruksi. Konsep dasar manajemen. Manajemen konstruksi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian semua aspek yang terlibat dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi, termasuk bangunan gedung. Tujuan utama dari manajemen konstruksi adalah untuk mencapai penyelesaian proyek dengan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya yang optimal, sambil memastikan kualitas dan keselamatan yang tepat. Dalam konteks bangunan gedung, manajemen konstruksi menjadi kunci untuk mengawasi berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Konsep manajemen konstruksi. Perencanaan. Tahap perencanaan mencakup penentuan tujuan proyek, penjadwalan, estimasi biaya, analisis risiko, serta penetapan strategi dan metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek. Langkah-langkah. Mendefinisikan persoalan yang direncanakan dengan jelas dan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 2. Mengumpulkan informasi yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin terjadi dalam rangka pencapaian tujuan. 3. Melakukan analisis terhadap informasi yang dapat dikumpulkan dan mengklasifikasikan atas kepentingannya. 4. Menetapkan batasan-batasan perencana. 5. Menetapkan alternatif rencana. 6. Memilih rencana yang akan dipakai dari alternatif yang ada. Pengorganisasian. Struktur organisasi proyek pada umumnya. 1. Project manager adalah seseorang yang bertugas dalam menentukan kebijakan dan aturan lainnya dalam manajemen proyek konstruksi. 2. Site engineer mempunyai tugas seperti membantu wewenang dan tugas dari seorang project manager. 3. Struktur engineering adalah orang yang bertugas dalam melaksanakan tugas dari site engineer. 4. Arsitek engineering merupakan jabatan dalam sebuah proyek yang bertugas dalam melakukan analisa gambar proyek yang sudah digambar oleh drafter. 5. Quality control yang bertanggung jawab dalam memeriksa hasil dari pekerjaan yang dilaporkan di laporan bulanan. Quality control juga bertugas dalam mengikuti perintah dan petunjuk dari seorang site manager. Seorang HC juga bertanggung jawab dalam menguji material yang sudah digunakan dalam proyek tersebut. Pelaksanaan konstruksi mencakup kegiatan fisik pembangunan, termasuk pemasangan struktur, instalasi, dan pekerjaan lainnya sesuai dengan rencana dan desain. Pelaksanaan konstruksi berupa kegiatan pembangunan bangunan baru, perluasan, lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan pembangunan dalam rangka perawatan atau rehabilitasi, renovasi, dan restorasi, termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung.
Selanjutnya yaitu pengendalian proyek. Pengendalian proyek melibatkan manajemen risiko, penanganan perubahan, serta manajemen konflik atau kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Adapun tujuan dan manfaat dari pengendalian proyek itu sendiri, yaitu yang pertama adalah mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, baik parsial maupun keseluruhan. Yang kedua adalah mengetahui hubungan antar pekerjaan. Yang ketiga adalah penyediaan dana. Yang keempat adalah sebagai alat dalam pelaksanaan. Yang kelima adalah sebagai alat koordinasi dan pimpinan. Yang keenam adalah pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang ketujuh adalah pengendalian waktu penyelesaian. Yang terakhir adalah penyediaan tenaga kerja, alat, dan material. Analisis pasar dan investasi. Analisis pasar adalah tinjauan sistematis terhadap karakteristik, kapasitas, dan kemampuan pasar pasokan untuk memahami sejauh mana pasar memenuhi kebutuhan organisasi pembeli. Berdasarkan dengan pengamatan yang telah dilakukan, perencana mengamati sebuah kawasan yang layak dan diminati oleh investor yang terletak pada Desa Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten atau Kota Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pengamatan dan survei yang telah dilakukan, masyarakat penduduk sekitar mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai swasta, buruh, petani, dan wira swasta. Kawasan yang sedemikian rupa tentu menjadi incaran para investor untuk dijadikan peluang bisnis. Seorang investor tentunya akan memilih lahan strategis dan mempunyai nilai jual tinggi sehingga dapat memenuhi aspek ekonomi jual beli. Begitu pula dengan meningkatkan kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakat. Karena kawasan Amerta Residence memiliki beberapa keunggulan, salah satunya pada fasilitas umum yang memadai dan jarang dimiliki oleh kawasan lain yang berada di sekitar Amerta Residence. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi sebagai lokasi investasi properti yang menjanjikan, di mana tempat itu terjamin dari segi keamanan, kualitas, dan tentunya nilai jual. Maka dari itu, perencana mempunyai sebuah keinginan, yaitu membangun kawasan Amerta Residence sebagai penawaran solutif dan investasi yang menjanjikan di masa mendatang. Analisis penataan kawasan. Penataan kawasan yang dilakukan pada Amerta Residence ini merupakan cara atau strategi yang dilakukan dengan mengunggulkan bangunan kelas menengah atas yang sudah pasti dengan harga terjangkau, yaitu ruko tipe 2 yang memiliki bangunan 3 lantai. Selain itu, terdapat kawasan rumah tipe 2 yang banyak digemari masyarakat dengan fasilitas yang tak kalah apik seperti kawasan rumah tipe 3. Selain itu, penataan fasilitas umum pada Amerta Residence juga sangat dipertimbangkan. Dengan adanya food court dan juga tempat parkir yang luas, serta memiliki jarak yang dekat dengan ATM Center dan masjid ini mampu menjadi daya tarik tersendiri. Penerapan teknologi dan inovasi, yaitu sumber serapan. Sumber serapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkan ke dalam tanah sehingga berfungsi untuk pengendali banjir. Penerapan teknologi dan inovasi yang kedua yaitu embung. Embung penampung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait seperti sungai atau danau. Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika hingga pengairan. Embung penampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengaliri lahan di musim kemarau. Dan fungsi lainnya adalah untuk fertilisasi air sehingga menjaga air dari kawasan ke sungai terjaga akan kebersihannya. Sekian dari kami. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.